Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan nggak lama ya. 5 menit 10 menit insya Allah lah. Iya. Mungkin sedikit perkenalan dulu. Tadi seperti yang udah disampaikan, saya itu latar belakang pendidikannya itu sastra Inggris. Ya, kebetulan kalau udah belajar sastra itu mempelajari tentang simbol-simbol. Simbol dari yang ada mungkin dari sisi bahasa, dari warna pun juga ada tuh. Nah, cuma karena memang basic dasarnya itu bahasa, kita tuh kurang lebih ada dampak kalau misalkan baca Al-Quran itu dari yang tadinya enggak ngeh jadi ngeh gitu. Mungkin kalau teman-teman nih ada yang, ini manggilnya teman-teman aja ya. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang kalau habis dapat input ilmu tuh berdampak juga tuh dengan cara membaca Al-Qur'annya tuh. Kalau yang mempelajari tentang akuntansi, ternyambungnya ke ayat tentang Al-Baqarah tuh. Kalau ada hutang tuh dicatat tuh. Harus ada saksi juga. Nah, itu kaitannya sama anak hukum juga tuh. Oh iya betul, harus ada saksinya, buktinya dan lain sebagainya. Nah, kalau saya di bahasa itu concernnya juga jadi berfokus ke bahasa. Kira-kira seperti itulah. Nah, terkait dengan manusia dan agama itu yang menjadi concern saya itu sebelumnya adalah di video sebelumnya kalau nggak salah ya, membahas tentang Al-Baqarah ayat 30. Terus ada bagian pembahasan tentang Asma al-Kullaha. Nah, sedikit disclaimer dulu, kalau untuk bahasa Arab saya nggak gitu bisa lah, nggak gitu expert. Ya, cuma pada akhirnya jadi harus ekstra untuk nyari ke kamus tentang online, di kamus online dan segala macamnya, dicari secara etimologinya, secara bahasa maupun epistemologi ya, secara istilah ya. Iya. Oh iya betul, terminologi betul. Ya, jadi dikoreksi betul. Nah, Asma al-Kullaha itu yang menjadi perhatian adalah, kalau kemarin disimpulkannya itu adalah sains, ilmu atau dan lain sebagainya. Cuma kalau kita bukan mempelajari sih, kalau kita membaca Al-Quran biasanya ada satu penekanan kata ya, yang mungkin diulang-ulang, atau yang satu kata yang memang sengaja dipakai walaupun ada padanan kata lainnya. Kayak Asma al-Kullaha itu kalau memang ilmu, kenapa nggak pakai kata ilmu? Nah, itu kerjaan anak bahasa jadinya kayak gitu tuh, fokusnya ke bahasa. Nah, Asma al-Kullaha itu artinya kan nama segala sesuatu, kesannya sederhana mungkin. Cuma kalau kita melihat apa yang disampaikan kekhawatiran malaikat sebelumnya itu malaikat itu sebetulnya sudah ada ilmunya sendiri. Ilmu tentang pengenalan tentang darah, ilmu tentang aksi itu namanya apa, ilmu tentang kausalitas, mungkin bisa melihat manusia itu potensinya kira-kira akan menumpahkan darah di bumi. Nah, kemudian jadi satu pertanyaan, apa yang membuat malaikat itu pada akhirnya mengakui ketika sampai pada momen pembuktian, ketika disuruh sebutkan nama-nama nggak tahu kan. Nah, berarti ada satu hal yang mungkin spesial dari Nabi Adam itu, yang membuat Nabi Adam itu mampu untuk menyampaikan nama-nama. Mungkin kalau dibayangkan ke zaman dulu kita agak kesulitan ya. Kita coba bawa konteksnya ke masa sekarang itu, mungkin teman-teman nih kalau yang udah ngelihat orang tuanya mau ngasih nama anak gitu, mungkin pada ngelihat buka-buka buku lagi, ngebaca-baca kisah-kisah lagi, ngasih nama dengan harapan ada maknanya gitu di balik nama itu. Nah, kalau zaman Nabi Adam apa referensinya?
Iya betul. Ilmu yang diajarkan oleh Allah kan. Cuma dulu apa seperti kita gitu, nggak ada Google kan dulu kan. Kalau mau kasih nama ini, referensinya kemana, maknanya apa, yang kemudian saya sebagai anak bahasa yang mempelajari tentang simbol juga, pada akhirnya kita mencoba mencari bagaimana manusia itu memberikan sebuah nama. Ini maknanya aja bisa beda-beda kan, tergantung situasi kondisi. Kalau ini saya nanyanya berapa, ini bisa disebutnya satu. Nanyanya apa, ini artinya jari, telunjuk lagi. Kalau lagi posisinya beda, itu bisa jadi nunjuk. Nah itu yang kemudian dipahami bahwa ilmu yang kira-kira disampaikan, yang dimiliki oleh Nabi Adam itu nggak cuma sekedar oh ini meja, oh ini bangku, nggak sesederhana itu. Nabi Adam itu apa yang kita bisa, ini jatuhnya memang masih mengira ya. Kita nggak ada di zaman itu soalnya. Itu adalah mengidentifikasi sesuatu yang waktu itu mungkin masih abstrak, belum punya nama, dikonversikan ke dalam sebuah bahasa yang punya makna. Yang mana itu nggak gampang. Kita mau ngasih nama sesuatu aja susah. Yang dalam sejarah peradaban manusia itu mungkin dulu bahasanya satu. Sekarang udah ada berapa bahasa dari tiap daerah, dari tiap negara. Negara itu ada beberapa bahasa lagi di daerahnya. Jadi barangkali yang kita lihat itu adalah kemampuan manusia mengembangkan sesuatu, mengembangkan bahasa yang pada akhirnya tiap bahasa itu memiliki makna. Salah satu contohnya itu bahkan bukan cuma bahasa ya, kita bisa tarik lagi ke dalam keilmuan yang memiliki kategorinya masing-masing. Ada IPA misalnya, IPS, bahasa, yang kemudian kalau kita detailkan lagi, ilmu itu juga ada yang namanya matematika. Itu kalau sekedar hitung-hitungan, ntar kalau hitung-hitungannya terkait dengan alam, ntar beda lagi jadi fisika. Nama unsur-unsur kita ketahui itu tuh namanya mata pelajaran kimia. Yang pada akhirnya siapa yang ngasih nama itu sebagai matematika coba? Jadi apa yang kita dapat itu adalah akhirnya manusia itu punya kemampuan untuk mengidentifikasi dan juga mengkategorikan bagian-bagiannya. Bisa mengkategorikan sesuatu yang mungkin positif, mengkategorikan sesuatu yang mungkin jadi negatif, positif buat alam misalnya. Akhirnya ada ilmu yang kita namakan ekologi. Sebelum ada ekologi, ilmu tentang menjaga lingkungan apa? Belum ada kan mungkin ya. Akhirnya manusia yang mengembangkan itu dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang punya makna. Satu disiplin ilmu ya. Barangkali itu yang tidak dimiliki malaikat pada waktu itu, yang akhirnya membuat malaikat itu mengakui, oh ini memang sosok yang cocok untuk jadi khalifah di bumi, karena konteksnya tentang khalifah kan waktu itu, yang mana di bumi itu ya ada tanah, ada hewan dan lain sebagainya, yang membutuhkan kemampuan untuk, yang dibutuhkan sosok untuk mengidentifikasi, kemudian mengkategorikan, kemudian dicoba mempraktekannya gitu. Nah itu kan kalau untuk mengenai nama-nama itu masih netral ya, belum ada salah benar ya. Ujian berikutnya itu ketika diminta untuk tidak mendekati pohon kuldi. Di situ udah mulai ada nilai patuh atau enggak. Tadinya netral tentang keilmuan tuh. Kemudian sekarang mengenai tentang patuh atau enggak. Larangannya cuma satu, tapi akhirnya ya begitulah.
Tapi memang itu salah satu hal yang mungkin dibutuhkan juga sebagai seorang khalifah itu adalah rasa ingin tahu. Karena di dalam Al-Quran itu kita ngelihat ada dugaan-dugaan kan. Ditambah dengan bisikan setan yang mengatakan, oh mungkin nanti kamu nggak boleh, kamu nanti akan jadi raja kalau mengambil ini. Ada dugaan-dugaan, ada upaya untuk mengidentifikasi di balik larangan itu. Nah, upaya-upaya untuk mengidentifikasi itu akhirnya terbawa sampai sekarang. Kita tuh kalau dilarang, mungkin kalau di sosial media ya, kan ada istilah larangan adalah perintah ya. Jadi kalau dilarang jangan buka, malah beneran dibuka gitu. Dibilang jangan dilihat, beneran dilihat gitu. Nah, keinginan untuk mengidentifikasi ini juga pada akhirnya membuat mungkin ada satu pertanyaan ya dari teman-teman juga. Kalau tiap dengar satu ceramah atau misalnya yang cowok-cowok nih Jumatan gitu, atau dengar khutbah nih, bedanya dunia sama akhirat tuh apa? Nggak apa-apa, coba aja. Mungkin ada yang bingung bedanya dunia apa, bedanya akhirat apa. Akhirat tuh kita kesulitan nggak untuk mengidentifikasi satu kegiatan itu untuk dunia atau akhirat gitu. Mungkin teman-teman ada yang sempat mikir apa sih itu dunia dan akhirat kalau lagi perdebatan di sosmed gitu. Ada yang tiba-tiba bilang, oh ini untuk dunia gitu, oh ini untuk akhirat gitu. Nah, saya sebagai anak bahasa akhirnya nyari secara bahasa tuh. Dunia, atau mungkin udah ada yang tahu artinya? Belum ya? Kayaknya udah deh. Belum. Dunia itu asal katanya dari kata dunu. Artinya itu sesuatu yang dekat atau bisa jadi sesuatu yang rendah. Tapi rendah bukan berarti hina sebetulnya. Terus juga ada lagi akhirat. Akhirat itu sesuatu yang ada di masa depan. Tapi bisa juga sesuatu yang apa waktu itu ya? Sesuatu yang tertunda. Nah, mungkin kalau mau dilihat contoh sederhananya itu di antara teman-teman ada yang lagi nabung untuk targetin sesuatu nggak? Anggaplah menabung untuk beli HP gitu ya, itu uang 500.000 100.000 ditabung. Tapi sebetulnya kalau nggak ditabung tuh salah apa enggak sih? Misalkan dipakai untuk beli kopi kah, beli skincare gitu, nggak ada salah benarnya di situ. Iya, nggak ada salah benarnya. Tapi kemudian kita jadi punya satu tujuan kan, mau beli HP misalnya. Nah, kita dikatakan mengutamakan beli HP karena kita menunda untuk beli sesuatu yang dekat-dekat tadi, sesuatu yang receh-receh tadi, misalnya beli kopi gitu. Ya kan, kira-kira dapat ya. Jadi kurang lebih kalau mau dikatakan sesuatu yang orang yang mengutamakan akhirat itu orang yang mampu untuk menunda sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekatnya itu, tapi untuk menentukan mana yang dekat, mana yang bisa ditunda, itu kan butuh tolak ukur. Butuh tujuan, butuh tolak ukur. Nah, kira-kira tolak ukur siapa yang dipakai? Nah, kalau mau dikaitkan dengan agama, tolak ukurnya Islam, yang kemudian kita sebut sebagai din. Itu yang di dalam din itu ada syariat-syariat yang perlu kita ikuti, yang disebut sebagai batas. Nah, batas-batas itu kalau melampaui nanti disebutnya togut. Togut itu melampaui batas, bukan nyembah berhala. Nyembah berhala itu nama lainnya kalau dibawa ke dalam konteks keimanan.
Kalau dibawa ke dalam konteks kekuasaan itu kezaliman. Seperti Fir'aun itu disebut kan, kalau di dalam kisah Musa dan Harun, Fir'aun itu disebutnya melampaui batas tuh. Dia zalim. Kalau dibawa ke dalam konteks ekonomi itu korupsi. Dibawa ke dalam konteks apa lagi namanya? Kesehatan. Makan makanan berlebih itu bisa juga sebetulnya. Yang bisa membuat tubuh itu rusak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sedikit konteks-konteks lainnya itu akhirnya ketemu. Kira-kira orang yang disebut mengutamakan dunia itu adalah orang yang dengan sengaja melewati batas-batas yang telah ditetapkan di dalam Islam. Nah, kalau untuk orang yang akhirat, itu orang yang bersedia untuk menunda, atau mungkin orang yang bersedia untuk tidak melakukan hal yang membuat kerusakan itu tadi, yang sudah ditetapkan di dalam Islam tuh. Kalau di dalam bahasa Islamnya itu adalah, inilah din yang sesuai dengan fitrah kan. Artinya syariat-syariat ini ditujukan pada dasarnya untuk menjaga manusia di dalam fitrahnya. Kalau sudah melampaui itu akhirnya nanti jadi kerusakan, dan juga jadi istilahnya tuh enggak sustain. Tidak bertahan untuk dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita lihat dari mungkin ada perumpamaan itu, kalau misalkan kita beli barang ada ininya ya, ada buku panduannya. Buku panduannya itu adalah Alkitabnya, instruksinya itu adalah dinnya, produknya adalah, kondisi produknya adalah fitrahnya. Tujuan produknya tuh kira-kira seperti itu. Oh ya, udah selesai kok, udah sampai situ. Iya. Oh ya, ya paling itu aja ya, masih terlalu general karena memang sengaja tuh. Kalau barangkali ada yang mau nanya lebih detail, bisa nanti lah dilanjutkan. Ya udah itu aja. Oh ya, terima kasih kepada Abang Imam yang sudah menyampaikan materi yang begitu singkat. Nanti kalau ada yang bertanya nanti akan kembali, ada sesinya. Sekarang ini kita waktunya sholat dulu, sholat berjamaah dulu. Ya mungkin saya akhiri atau saya pending dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dalam suasana transformasi ilmu pengetahuan dari Kakanda Ridho Cipta yang akan menyampaikan materi falsafah pergerakan. Jadi pengalaman Kakanda Ridho ini cukup luar biasa dan ini bisa menjadi motivasi kita secara bersama untuk bisa survive di ibu kota ini. Soalnya semua peserta ini Kakanda dari tanah perantauan semua. Ya, ada yang dari Maluku, dari NTB. Kebetulan saya juga dari NTB Bima. Ya, Bang. Istri saya orang Bima juga. Oh, Bima mana itu, Bang? Kota Bima. Kota Bima. Oh, siap, Bang. Mungkin nanti Adinda bisa silaturahmi, Bang. Oh, boleh, Bang. Ya. Oh, siap, Bang. Ya. Sudah Bang, ya. Jadi Abang ini sedikit saya bacakan kurikulum vitae-nya. Nama Kakanda Ridho Cipta, pengalaman itu sampai HMI itu di PB. Terus kuliah 2 kampus Abang ini, Jayabaya dan UI. Di Jayabayanya hubungan internasional dan UI-nya ambil jurusan hukum Bang ya. Ada sekarang jadi advokat. Nah mungkin dari rekam jejak pengalaman beliau
sembari dikolaborasikan dengan materi falsafah pergerakan ini mungkin bisa menjadi spektrum semangat kita untuk bisa survive di tanah Jakarta ini. Ya, waktu dan kesempatan dipersilahkan ke Kanda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya biasa bawain materi nggak mau Monolog. satu arah ya, nggak iya. mau ya. Saya maunya interaktif ya, Interaktif gitu. ya, siap. Karena kita bahasnya filsafat. Iya, Pak. Filsafat itu bukan pengajaran ya, kayak diktat gitu loh, bukan. Oh iya. So, burung terbang, udahlah percaya aja burung terbang ya. Terus dengar suara ledakan, buar. Apa tuh? Ban pecah. Ya, terus ada satu lagi temennya bilang enggak itu petasan. Nah, filsafat menuntun kita untuk mencari metode. Iya. Gitu kan. Apa itu ban pecah? Apa itu petasan? Atasan. Apa itu senapan? Nah, filsafat mengajak kita itu intinya itu. Siap. Kita berpikir kritis sih. Kalau saya menerjemahkan filsafat itu hasil perenungan manusia gitu ya. Iya. Untuk berpikir kritis, untuk menjawab juga gitu ya persoalan-persoalan yang secara internal maupun eksternal. Oh iya. Gitu. Internal tuh maksudnya lebih pada nilai-nilai kebijaksanaan. Siap. Mungkin udah tahu kali ya filsafat itu apa? Ada yang tahu nggak? Langsung aja deh. Ini Karena kebetulan filsafat itu intinya interaktif loh. Ya. Saya kenapa? Saya paling suka filosof tuh namanya Socrates. Iya, Socrates dengan metode dialognya. Ah betul. Iya. Karena Socrates itu dia nggak sampai nggak punya karya, Iya, tapi dia menciptakan Aristoteles, menciptakan Plato, Plato ya. ya bahkan banyak pemikiran-pemikiran based on-nya dari Socrates. Socrates. Iya. Nah maksudnya saya mau tanya dulu nih, Iya, Pak. teman saya nggak menganggap teman-teman itu saya lebih pintar dari teman-teman, tidak. Siap. Justru saya menganggap filsafat itu sebenarnya nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang paling ini. Filsafat itu adalah ditujuannya siapa yang paling bijaksana. Oh iya. Ada penuntutan kearifan Kita dan tektokan kebijaksanaan. aja ya. Siap, siap. Mungkin Jadi- lebih bisa juga adik-adik ini, Pak. Yes, jadi filsafat itu yang dituntut adalah bukan orang itu menjadi pintar gitu. Karena kalau pintar, mungkin setan jauh lebih pintar ya. Bener nggak Pak? Bener nggak Bu? Ya Bu lagi. Siapa ya? Bener nggak ya gitu ya? Iblis jauh lebih pintar. Jadi yang dituntut sama filsafat itu bijak. 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 Itu dulu deh kata kuncinya. Iya. Ya kan? Pertanyaannya, kita mau menjadi bijak apa mau menjadi pintar? Kan? Kalau pintar tipis bedanya sama sombong. Bener nggak? Iya. Hah? Nah kalau bijak udah pasti dia rendah hati ya kan, udah pasti dia lebih sederhana, bener nggak? Jadi saya mau tanya juga, kita di sini mau ngapain? Mau belajar filsafat mau ngapain? Mau bijaksana apa mau jadi pintar? Itu aja dulu, saya mau lempar dulu dong, Oh, jawab iya. dong. Siap, siap. Iya dong, Iya. biar tinggal pilih aja. Mungkin peserta ini Ya. udah diberikan pertanyaan ini. Kesempatan. Ya. Apakah peserta ini outputnya dari kegiatan Sorkos ini Yes. memiliki suatu sikap kearifan atau ilmu atau kepintaran itu sendiri? Sebelum menjawab itu saya mau tanya, ya kan? Siap. Pengen nggak belajar filsafat? Ingin nggak mau belajar filsafat gitu? Saya mau tanya dulu. Nggak pengen ya ngapain kita bahas? Ya bener nggak? Iya. Karena banyak orang belajar filsafat ngantuk kan? Iya. Nah kalau saya nggak mau, justru filsafat itu harus seperti secangkir kopi di pagi hari. Oish. Bener nggak bro? Siap. Kenapa? Kalau kita berfilsafat, contoh kasus-kasus hukum nih misalkan. Misalkan orang kasus Ferry Sambo lah yang lagi baru-baru. Oh Bener iya, nggak, bro? iya benar. Kalau dia tidak berfilsafat, dia pasti akan ikut cara pandang orang lain, betul nggak? Iya. Nah kalau kita udah Akan keser-ser juga. yes, kalau kita ikut cara pandang orang lain, berarti lu sebagai manusia gampang digiring pemikirannya, betul nggak? Lo iyalah kalau lo udah nggak punya mental berfilsafat, nggak punya rasionalitas dalam berpikir gitu ya, berlogika, kan filsafat itu sebenarnya alat bedahnya itu logika. Iya. Benar nggak? Lo akan jadi domba-domba aja, domba-domba maksudnya hal binatang ternak yang digiring nyebur ke jurang, ayo gitu kan? Benar nggak? Mau nyebur ke laut, ayo. Nah, filsafat hadir gitu ya, untuk mengangkat martabat derajat lu dalam cara berpikir. Kan bedanya manusia sama binatang apa? Tahu. Ngapain saya di sini? Benar nggak, bro? Ya itu makanya. Cuma kadang-kadang orang ngomong berpikir, cuma ya nggak dilakuin, cuma verbalnya doang. Tapi secara perilaku masih aja kepancing sama, bener nggak? Lo iya, sedih, empatik, baper gitu kan? Lo kan berfilsafat, kenapa lo mesti baper? Bener nggak?
Loh bener kan? Loh ngapain kita mesti baper dalam berfilsafat? Makanya Rocky Gerung itu, Ya. boleh dong? Boleh, boleh. Makanya Rocky Gerung itu dia tenang menghadapi apa? Audiens gitu ya. Audiens, iya. Tenang menghadapi situasi forum. Ya berbagai cecar pertanyaan. Cecah pertanyaan. Karena dia udah tahu gitu loh. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan bijak tetapi tidak menghakimi orang lain. Iya. Nah itulah fungsi filsafat. Nah mudah-mudahan kita semua bukannya mau jadi Rocky Gerung ya, bukan. Paling tidak ya kalau Rocky Gerung 11 kita 7 8 lah. Gitu, Bro. Ya artinya kan Rocky Gerung akhirnya jadi idola ya. Idola, Artinya kalau tadi lu ngomong agar kita bisa bertahan hidup di Jakarta. Ya kalau lo udah jadi Rocky Gerung nih, Ya. lo mau hidup di mana juga banyak orang butuh lu. Iya. Betul nggak? Siap. Nah itulah karena filsafat yang berada dalam aliran darah dia menyelamatkan dia. Betul nggak? Itulah yang membedakan dia dengan pembicara-pembicara lain atau pemateri-pemateri lain dalam setiap forum kan. Karena berpikir itu mahal. Betul nggak? Hah? Kalau berpikir itu murah, ya nggak akan laku kan? Nggak akan laku, Apa iya. namanya universitas gitu. Iya. Berpikir itu mahal. Nah, yang diminta sama filsafat sebenarnya bukan hanya berpikir, karena berpikir itu cuma metodenya kan. Metode, ya. Tapi prakteknya itu ada pada tadi sofinya itu, bijaksananya itu kan. Benar nggak? Jadi cuma tanya dulu nih, saya ngomong. Saya bukan tipe orang yang tadi loh. Saya bukan tipe orang yang seneng ngajarin sih. Pak, saya lebih seneng orang itu apa? Interaktif. Coba nama Ahmad. Silakan. Ya. Ya, dipersilakan kawan. Ke Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan sedikit tentang filsafat Bang ya. Mantap. Jadi filsafat ini kan secara etimologinya kan philo dan sophia kan, cinta kebijaksanaan. Dan itu derajat yang paling tinggi lah. Ya. Berbicara kepintaran dan bijak. Nah saya pikir orang bijak itu pintar, tapi dia tidak melampiaskan ataupun menceritakan kepintaran dia kepada orang lain. Itu sudah pasti. Nah kemudian berbicara filsafat kan ada tingkatan. Katakanlah yang pertama ontologi, epistemologi, dan yang terakhir aksiologi. Nah aksiologi ini letak kebijaksanaan tadi di situ. Manfaat dari dia mengetahui wujud sesuatu, ontologi. Kemudian dengan metode apa dia mengetahui ataupun mendalami wujud tersebut. Apakah intuisi kah, ilmiah kah, empirisme kah? Itu kan epistemologi. Kemudian beranjak kepada aksiologi. Aksiologi kan manfaat, etika dan estetika. Nah letak dari bijaksana tadi ya di situ, aksiologinya. Makanya sekedar tahu, ya bisa jadi dia sombong dan itu kita katakan bukan filosof. Filosof itu ya dia bijaksana, artinya penasehat-penasehat itu kan orang-orang yang bijak. Penasehat presiden, ya terlepas itu normatif ya, terlepas dari prakteknya kita nggak tahu. Nah itu kurang lebih pemahaman saya secara singkat ya Bang, tentang filsafat. Iya, ya. Itu bukan singkat lagi tuh, Bang. Tapi dia lupa namanya siapa ya? Sahbudin. Sahabudin Bang. Syahbudin. Ya. Siap. Makasih Syahbudin. Hampir satu lupa lagi tuh di metodologi. Benar nggak? Tadi kan ontologi, Epistemologi dan aksiologi. Epistemologinya, sorry. Iya. Epistemologi. Dari ketiga itu yang paling penting, Sa. Aksiologi. Kenapa aksiologi? Karena tadi udah masuk ke praktek. Ke praktek di situ kan ada etika dan estetika. Etika itu kan lawannya ya hal-hal buruk. Artinya orang cerdas itu bisa saja dia buruk. Yes. Ini menarik nih. Dia lebih pada mementingkan aspek estetika, etika, Ya. sama apa tuh satu lagi tadi. Etika Dua, dan Bang. estetika. Iya, Untuk aksiologi, Bang. Dia di ranah itu ya. Iya. Kalau saya ngelihatnya boleh dong. Debat boleh, Boleh, dong. Oh iya, siap. Kalau saya lebih pada masalah metodologinya, yaitu tadi itu apa epistemenya, iya. how to-nya. Karena begini Pak, etika bisa dikemas nggak? Pakai mic, Bang. Etika, sorry, etika bisa dibuat-buat nggak? Pencitraan. Kita terjebak sering di etika loh. Iya. Baik dia, pilih dia udah pasti baik tuh dia, simpatik orangnya, begini. Tapi epistemologinya, metodologinya gitu ya, Iya. ngawur. Nah, inilah makanya pentingnya kita itu bukan hanya sekedar hafal dalam harfiah apa namanya Bahasa. etimologi, jangan. Kita jangan terjebak di situ. Ada orang bilang aksiologi, ontologi lebih penting. Kalau saya semua orang yang hidup ini sebenarnya bicara bagaimana, how to itu kan adanya di episteme. Iya. Betul nggak Pak? Epistemologi. Bagaimana? How to, ya kan? Karena kalau kita udah bisa sudah bisa untuk mendeteksi orang how to, ketahuan. Ya kan? Ketahuannya apa?
Bener nggak ini prosesnya? Bener nggak? Jangan dilihat kemasannya. Orang jilbab, maaf ya, belum tentu loh. Kan atau orang yang sopan santun belum tentu loh. Tapi lihat perbuatannya dia, bener nggak? Benar nggak perbuatan? Benar itu apa dalam filsafat? Kan kita tanya lagi. Nah itulah makanya epistemologi itu selalu nggak pernah habis. Karena apa? Orang benar dalam berpikir dan bertindak itu bisa dilihat bukan aksiologinya tadi, tapi lebih pada how to-nya, betul nggak? Caranya dia. Ngomong-ngomong, tangkap nggak nih sampai sini? Jangan sampai iya aja nih. Sebenarnya ending dari aksio itu ada tuntunan yang dilakukan oleh Episteme, betul. Tetapi tadi kan makanya kejebak tuh. Kalau saya bilang mana yang paling penting aksiologi, berarti dia mementingkan cuman pencitraannya aja, kan gitu. Bener gak? Jadi saya sampaikan Bang, Yes. ya kalaupun secara normatif, ya memang aksiologi lebih ini kan, tapi untuk prakteknya belum tentu seperti itu, karena manusia kan dinamis Bang. Oke. Kayak begitu. Oke, nice. Ya, maksud saya gini, dari semuanya itu intisarinya sebenarnya kita hidup di dunia itu apa sih? How to loh. Kita bicara metode hidup bagaimana kan gitu. Paling simpelnya begini, nah masuk nih makalah pergerakan nih. Kita udah ngebuka sedikit ya. Terus saya mau nanya juga nih, ngomong-ngomong mahasiswa semua atau mahasiswa semua Bang. Mahasiswa semua. semester berapa? Kebetulan ada yang baru maba, ada yang semester 3 dan ada yang Oh, maba deh ya. pasca sarjana Bang. Oh, ada yang udah pasca ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya, saya mau tahu satu-satu boleh nggak tanya? Dari ini dulu nih. Siapa? Filsafat, seberapa penting filsafat kita harus pelajarin? Pakai Mic-nya tolong. Iya. Oh iya. Ada mic ini. Sebentar aja, sedikit aja gitu. Maksudnya satu kalimat aja. Satu kalimat aja. Coba seberapa penting filsafat itu untuk dipelajari Bang? Ya? Yes. Kayak karena merujuk pada istilah merujuk pada artinya, arti katanya itu secara terminologinya itu Bang, kan kearifan atau kebijaksanaan. Jadi penting kita sebagai lebih-lebih sebagai mahasiswa Bang ya, memiliki kebijaksanaan untuk diri sendiri dalam menyikapi sebuah persoalan-persoalan yang terjadi dan untuk diri pribadi Bang. Oke, bijaksana itu apa? Bijaksana, kita dapat membedakan baik dan buruk Bang. Baik dan buruk. Iya. Lanjut. Seberapa urgent kita harus belajar filsafat? Ini belum mempraktekkan ya, Iya. baru mempelajari. Saya belum tahu apa itu filsafat. Oh, kan ya, makanya udah falsafah pergerakan. Nah, Selanjutnya. Semuanya harus jawab. Iya. Bisa apa nggak bisa? Oke, Yang iya. penting jangan ngarang. iya. Nggak boleh ngarang. Pelajaran bahasa Indonesia kalau ngarang, bukan filsafat. Iya. Jawab aja sekenanya apa. Nggak bisa Tidak tahu, jawab. ya. Oke, skip. Oke, terima kasih. Yes. Di sini saya akan menjawab sedikit. Menurut saya filsafat itu yang tentang tadi metode untuk mencari tentang sebuah kebenaran. Iya. Tentang apa? Orang ya kebijaksanaan kan, Yes, yes. kebijaksanaan. Terus ya sama tadi kayak itu kebenaran, ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Iya, betul. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut. Ya. Singkat saja. Ayo Dinda. Saya kurang tahu juga nih tentang Oke, lanjut, filsafat. skip. Pentingnya filsafat Bang ya. Yes. Saya memandang bahwa manusia yang tingkatannya yang paling tinggi adalah manusia yang dominan akan moralitasnya. Oke. Salah satu contoh moralitas integritas, apa yang disampaikannya dilakukan sesuai. Nah, jadi penting sekali untuk mempelajari filsafat karena itu mengajari tentang berpikir kritis dan dapat membedakan baik dan benar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab filsafat?
Enggak, skip. Pentingnya- Oke, skip ya udah, skip ya udah. Baik, udah. Tadi saya cukup menarik ya. Mbak siapa namanya? Sorry. Vika, Apa tadi? Vita. Apa? Masih ingat nggak? Metode mencari kebenaran. Iya. Wah, menarik itu metode. Jadi kita hidup, kita kuliah, kita berpolitik, kita bersosialisasi, kita bermasyarakat. Iya. Itu intinya kan kita pengen hal suatu yang benar kan? Benar nggak? Kita kalau berfilsafat nih, ya kan? Kita kalau berfilsafat, misal ada pacar kita nih gitu kan, ambil gerakan-gerakan apa yang kita bisa mengidentifikasi gitu loh. Wah ini udah nggak bener nih cara dia bertindaknya nih. Nah kita bisa membedah. Itulah pentingnya filsafat. Oh ini orang bener nih. Misalkan ada 3 orang nih, A, B, C gitu ya. Tiga-tiganya ngomong Islam nih. Wow, tiga-tiganya pakai sorban, bener nggak? Iya. Tiga-tiganya pokoknya kelihatan sholatnya apa? Sholatnya apa? Khusyuk lah gitu ya. Kalau filsafat melihatnya gimana? Kalau kita berfilsafat, kalau orang berfilsafat ngeliatnya gimana? Tadi bener udah. Ontologinya dulu kan, epistemologinya dulu. Kita gunakan apa? Kita gunakan semua instrumen itu dulu, baru kita bisa membedakan dari 3 orang ini siapa yang benar-benar. Tawadu dan husuh. Nah, itu maksud saya. Jadi itulah urgensinya kita harus berfilsafat. Dan ingat, negara ini tidak maju-maju dalam hal berpikir. Setuju nggak? Setuju. Karena jauh dari filsafat. Setuju? Setuju nggak? Saya lihat sinetron-sinetron yang apa? Sinetron-sinetron yang kayak gitu-gitu. Karena kita tidak berfilsafat. Kalau kita berfilsafat, wah saya yakin tontonannya pasti film-film Net Geo Net Geo segala macam. Jadi apa sih namanya? Kita jangan sampai menjadi manusia-manusia yang tidak berpikir. Apapun perlu dikritisi, paham nggak? Apapun perlu dikritisi. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya penting untuk bangsa ini, untuk negara ini, gunakanlah instrumen filsafat tadi gitu loh. Jadi kita tuh nggak jadi orang yang ngikutin arus aja gitu, atau Iya. gampang digiring opini, bener nggak? Iya. Contoh misalkan misalkan ada orang nih difitnah nih. Difitnah kan. Kalau 90% masyarakat bilang A, misalkan gitu ya. Terus kita ikut A juga nggak? Enggak. Hah? Enggak. Gimana cara enggaknya? Media semua udah giring dia Iya. jelek misalkan. Kita pasti keikutan karena yang jadi tolak ukur kebenaran itu media, bener nggak? Dan mayoritas. Yes, tapi kalau kita berfilsafat, kita siap-siap menjadi yang 10%. Kenapa? Logika berpikir kita menolak fakta media itu, bener nggak? Nah itulah pentingnya berfilsafat. Makanya kalau sebuah negara cinta akan filsafat, yakinlah negara ini akan Maju. Nah, mulainya dari mana? Dari kita dulu deh. Nggak usah jauh-jauh mikirin orang harus kita benerin. Nggak, filsafat nggak mau bertujuan itu. Ustaz, tadi siapa namanya? Kita sampai tadi bilang. Akbar. Saya duduk di sini untuk Akbar biar jadi pinter. Bullshit lah. Bener nggak? Bullshit lah kalau saya pengen Akbar jadi pinter. Tidak. Saya duduk di sini agar saya lebih bijak. Bener nggak? Agar saya jauh lebih bermanfaat aja. Itu filsafat sebenarnya. Contoh, nah ini menarik nih. Ini berfilsafat lagi. Ini dalam agama ya sedikit ya. Ini belum masuk filsafat pergerakan nih sebenarnya, tapi tar sedikit aja. Adam sama iblis nih, ya kan? Iya. Kenapa Adam lebih hebat dari iblis? Ada yang tahu nggak? 1, 2. Kenapa? Karena berpikir. Oke. 2 nggak tahu. Oke. 1 saya. Dalam konteks itu bisa saya benarkan karena manusia kan makhluk yang rasional, betul nggak? Iya. Makhluk yang rasional. Tapi dalam konteks berfilsafat yang tujuannya kebijaksanaan tadi, ada nih jawabannya menarik nih. Kenapa si Adam jauh lebih Pintar. bukan pintar? Oh. Ini benar pintar, tambah lagi memori saya kebuka nih. Kalau bicara pintar, iblis lebih pintar, Bros. Oh, iya. Dulu malaikat kan anak muridnya dia semua dulu. Iya. Betul nggak? Betul. Loh betul kan semua belajar sama iblis kan, belajar sama Abul Jan ya, apa siapa? Sampai iblis tuh terkenal namanya apa? Azazil. Azazil ya kan. Terus di tiap langit dia punya nama, betul nggak? Iya. Saking pintar ya kan. Adam anak baru kemarin sore ceritanya. Kenapa dia jauh lebih apa?
lebih dimulia, lebih istimewa dan harus dihormati gitu, harus tunduk gitu. Kenapa? Kalau cuma berpikir, iblis pasti jauh lebih pintar, betul nggak? Nah, ya kan? Nah, filsafat nih masuk, bijaksana tadi lupa kan? Nah, di mana letak bijaksananya Adam? Nah, ini saya pertanyaan lagi, di mana letak bijaksana Adam? Ada yang tahu nggak? Di mana letak bijaksananya Adam sehingga dia lebih mulia dari iblis? Di mana? Saya jawab ya. Ingat-ingat nih jawabannya, nanti bisa ditularin ke teman-teman yang lain nih. Adam diturunkan ke dunia, apa pernah dia nyalahin iblis? Tidak, dia nyalahin dirinya sendiri, ya kan? Dia tidak pernah menyalahkan siapapun gitu ya. Dia menyalahkan bahwasannya oh iya saya yang telah melanggar perintah gitu kan. Tapi iblis udah jelas-jelas salah gitu, menggoda, merayu segala macam. Dia tetap nyalain Adam karena Adam nih saya dikeluarkan dari surga, karena Adam saya diturunkan segala macam gitu. Artinya filsafat mengajak kita berpikir bukan hanya pintar, betul nggak bro? Kalau pintar, iblis paling pintar ya kan. Tapi adalah bijaksana. Nah dari situlah akhirnya Adam lebih mulia dari. Nah yang mau dikorelasikan sama filsafat apa? Bijaksananya tadi yang mau kita ambil. Kalau pintar mungkin hampir sama lah ya dulu ya. Tapi akhirnya Adam juga jauh lebih pintar akhirnya. Karena kan Adam akhirnya mengajari semua makhluk tentang hikmah-hikmah penciptaan, nama-nama Tuhan segala macam. Nah, jadi itu tadi saya pikir kita pintar itu wajib, tapi bijaksana jauh lebih wajib. Karena kan dalam Islam juga diajarin tuh bro, akhlak di atas ilmu. Nah, ya. Karena dengan berakhlak otomatis ilmu itu gampang masuk. Karena kan ilmu itu kan sifatnya ketundukan. Kita bisa menundukkan cuma dengan akhlak. Karena kalau kita tidak tunduk, sombong, kita akan terus nyala-nyalain orang. Setuju nggak? Idenya dia kita jatuhin. Idenya. Saya mau yang gampang-gampang aja nih ngomong filsafat pergerakan. Nah sekarang kita masuk dalam falsafah pergerakan. Ada yang tahu nggak gerak itu apa? Tadi kan filsafat sudah kita bahas nih. Dan sekarang gerak. Oke, satu lagi. Ada lagi? Dari pengetahuan awal ke pengetahuan. Ya, itu apa? Kamus Indonesia kamus bahasa Indonesia KBBI ya kan? Ya. Kalau di filsafat yang pernah saya pelajarin ya, gerak itu adalah dari perpindahan dari satu titik yang mungkin ke titik yang dimungkinkan. Ya. Nah, gitu. Dan gerak itu kan ada dua tuh. Gerak substansial sama gerak aksiden kan? Aksiden, ya. Nah, bener nggak? Ya. Nah, kalau kita pahamin dua ini nih, insya Allah deh bro, lo ngeliat orang buat gerakan politik, gerakan apa, pasti lo bisa identifikasi. Mau nggak? Mau tahu nggak caranya? Hah? Ya, mau lah bang. Oh mau ya? Iya mau lah bang. Bikin nggak mau? Iya kan. Mau ya? Jadi kan ada tuh, kalau dalam gerak itu ada dua metode kan, gerak aksiden sama gerak substansi. Ada yang tahu nggak gerak aksiden apa? Ya saya kalau teori panjang ya, nah, langsung aja deh. Gerak aksiden ya gerak ini nih saya pindah barang gitu kan. Terjadi perpindahan dari titik yang mungkin ke titik yang dimungkinkan. Contoh mobil nih, itu aksidental, bisa dicerap dengan panca indera kan. Oke. Nah kalau gerak substansi bisa dicerap nggak sama panca indera? Enggak. Oh, bener itu jawabannya, bener. Contoh gerak substansi apa? Misalnya kalau kita bicara konteks sejarah ya, transformasi oleh Nabi Muhammad kan, dia mengubah kaum yang budak menjadi merdeka, kemudian dari segi ekonomi yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya. Itu historical tuh. Oh itu mah historical dialektika tuh, gerak sejarah itu mah udah masuk konteks sejarah. Itu karena baca bukunya Karl Marx kali ya. Iya. Itu materialisme dialektika kan. Iya ada materialisme apa? Dia histori Islam. Dialektika. Enggak, materialisme histori. Gerak substansi itu begini. Dia itu substansi. Substansi itu apa? Kan ditanya substance. Nah, itu harus tahu juga tuh definisi. Makanya panjang nih. Tapi kita harus pahami dulu sesingkat mungkin kan. Saya harus dipacu nih, harus sesingkat mungkin gitu. Saya bisa kasih contoh deh. Gerak substansi itu dari orang menjadi baik, dari orang jahat menjadi baik karena ada faktor-faktor dia melekat dia melekat. Contoh misalkan bisa nggak? Nama siapa tadi? Devi jadi kucing jadi Devi bisa nggak? Sifat kucing jadi Devi? Nggak bisa. Kucing jadi Devi nggak bisa.
Sifat. Enggak, kucingin aja deh. Bisa nggak? Kalau bentuk tubuhnya mungkin. Kalau secara filsafat bisa. Mau berpikir ya? Mau saya jawab? Oke. Kucing mati nih. Jadi bangkai kan? Ya. Terus dia dikuburin di tanah kan? Terus ada pohon pisang. Numbuh di atas kuburan itu. Ya. Nah, pohon pisang itu kan menyerap saripati bangkai yang hidup tadi kan? Ya. Bener nggak? Kan dia jadi pupuk ya? Jadi kompos kan? Betul nggak? Betul. Nah, akhirnya dimakan sama Yes. Nah, bener nggak? Ya, Arti Yasmin itu. menjadi kucing. Ya. Nah, kucing menjadi Yasmin karena ada gerak. Itu bergerak terus loh. Karena gerak itu nggak mungkin diam. Gerak itu kan lawan kata dari diam. Gitu. Itu namanya gerak substansi. Nah, jadi ini hubungannya sama etika apa ya? Lu makan dari yang halal-halal dah, gitu kan? Karena semua itu punya impact. Makanya kan gini, orang kalau makan yang haram ada suatu gerak. Nah, itu gerak substansi tuh naik tuh dari yang makan yang nggak halal gitu kan. Akhirnya dia nanti akan Ada faktor eksternal lah yang betul. Misalkan uang hasil rampok nih, gitu kan, kamu makan. Ada nggak? Beda nggak dengan uang hasil jeripaya sendiri? Beda nggak? beda. Beda kan? Bedanya tahu kan? Pasti tahu lah, nggak perlu diajarin lagi ya kan. Uang yang halal sama uang yang haram. Nah, sekarang kita masuk dalam tadi apa? Falsafah gerakan. Tadi gerak udah selesai nih ya. Udah selesai. Udah paham belum gerak nih masalah? Baru gerak aksid belum gerak aksidennya belum, Bang. Tadi kan udah akhirnya itu yang bisa dilihat aja. Udah tadi lupa dia nih. Lupa. Nah, jadi kan udah nih ya falsafah gerakan. Sekarang kita masuk konteksnya dalam falsafah gerakan. Saya tahu falsafah gerakan itu dari bukunya Mutahari kali ya. Ada Mutahari itu banyak ya kan. Cuman harus paham filsafat dulu kalau udah masuk teori. Kalau dalam Islam mau jawabnya secara Islam apa nih? Saya tawarin lagi deh. Kalau saya sih pengen dalam filsafat itu jangan pakai Teori saja. bukan, jangan pakai identitas dulu. Oh, iya. Maksudnya nggak perlu pakai filsafat Islam. Komparasi aja, Bang. Itu aja maksudnya, kita jawab yang kita praktekkan sehari-hari aja deh. Contoh deh, kalau kita mau pemilu nih, yang mau kita coblos pertimbangannya apa? Ini gimana ngomong filsafat gerakan? Ya, pemilu ya. Apakah nilai transaksinya atau apanya gitu? Enggak, apa sih indikator kita milih seseorang itu mewakili kepentingan kita sebagai warga negara tuh apa sih? Indikatornya apa? Ini ada hubungannya loh sama falsafah gerakan. Karena kan tadi kalau udah praktis kan ada dua tuh, yang praktis sama yang teoritis kan. Nah, sekarang kalau udah kita praktiskan filsafat ini, berarti kan bagaimana kita bertindak tanduk untuk masyarakat kan? Betul nggak? Iya. Lu jadi mahasiswa, tridharma lu berlaku nggak? Betul nggak? Mahasiswa kan ada tuh tridharma, berlaku nggak? Oh, jangan ngomong lah kalau seandainya mahasiswa masih, maaf nih, nyontek ya kan, masih nyontek, masih apa, nggak usah ngomong jauh-jauh. Wah, turunkan oligarki misalkan ya, turunkan ini gini, tapi lo masih nyontek, bener ya? Jadi nggak usah ngomong jauh-jauh gitu loh, betul nggak? Nah, ya kan. Jadi falsafah gerakan, saya juga bingung waktu itu tanya falsafah gerakan yang mau digerakkan apa. Kalau saya sih simpel aja, ujung-ujungnya politik nih semua, bener nggak? Nah, udah deh langsung aja deh ke politik, bener nggak bro? Iya. Langsung aja deh. Lo berfilsafat, lo belajar apa aja, mau diskusi, mau membahas, ujung-ujungnya sekarang kita mau posisi kita di mana? Setuju nggak? Betul. Ini ada politik nih tahun 2024 misal ya. Terus nih ada pergerakan mahasiswa nih mau pemilihan ketua senat. Orang-orang yang hadir atau concern terhadap itu punya kepentingannya, pasti gue mau berada di mana. Nah, pertanyaannya gue mau menggunakan cara yang mana? Kalau kita tunjuk aja langsung kita menggunakan cara politik. Pertanyaannya apa itu politik? Langsung aja. Ada yang jauh jawab langsung. Singkat aja ya bro. Oke, kalau merujuk kepada buku Strata KMI, buku wajib Dahlan Ranwi Harjo menuju pejuang paripurna. Dahlan. Politik itu cara untuk mencapai tujuan. Ada lagi? Oke, ada lagi? Oke. Cara untuk mencapai Tujuan. Oke. Baik. Itu juga saya belajar juga cara mencapai tujuan itu. Awal-awal saya juga jadi dia nih. Jadi dia ini waktu saya semester 2 ya kali ya, semester 3 ya. Semester 2, semester 3. Jadi politik itu sebenarnya adalah aktivitas akal yang meningkat. Kalau dalam filsafat, aktivitas akal yang Kalian meningkat. meningkat. Itu menurut siapa? Menurut yang saya baca sih Mutahari ya.
Itu yang dari semua filsafat saya ini, aktivitas akal yang kalau orang semakin meningkat akalnya, dia pasti akan berpolitik. Setuju nggak? Berarti politik. Jadi itu- kalau orang yang apolitik itu maksudnya tidak suka Tidak politik. apa acu-tacu ya? Apa sih Ya. namanya? Apa sih? Acu-tacu itu apa ya? apatis. Apatis, apolitik lah ya. Orang yang berarti akalnya memang tidak mau meningkat. Nah, akal itu kalau dalam kajian filsafat kan bukan di sini, bukan yang maksudnya akal di sini, bukan. Orang mau menjadi baik, itu juga aktivitas akalnya udah mau meningkat gitu. Nah, jadi kalau saya lebih dalam lagi, karena saya coba menggunakan instrumen filsafat. Nggak mau kayak si abang tadi. Nah. Saya maunya karena mencapai tujuan. Wah, itu praktis banget tuh. Berarti lo mau jatuhin temen lo berpolitik gitu. Wah, politik dia tuh. Padahal belum tentu politik itu yang menurut tujuan semata. Kadang-kadang dia nggak punya tujuan sama sekali, bos. Tujuannya ngejatuhin atau apa gitu tujuannya aja. Jadi aktivitas akal yang meningkat. Kembali lagi, aktivitas akal yang meningkat itu apa? Karena dia berfilsafat nggak? Belum tentu. Orang yang meningkat akalnya belum tentu berfilsafat. Bisa jadi karena dia bijaksana, dia ingin meningkatkan akalnya. Betul nggak? Loh iyalah, orang yang bijak udah pasti akan terus jengah Berpikir, melihat iya. ketidakadilan, benar nggak? Betul. Jengah melihat penindasan segala macam. Jadi akal itu jangan semata-mata dihubungin sama ilmu semata. Enggak, akal itu enggak hanya ilmu tuh masih bagian yang kecil lah gitu loh.